Pemirsa, tarif baru Amerika Serikat 32% terhadap impor dari Indonesia termasuk baja dan aluminium. Ini memang dirilis, ada penundaan akan diberlakukan, tapi durasinya adalah 90 hari. Nah, antisipasinya tentu perlu ditimbang apa dampak yang akan dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Kemudian apa saja negosiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita akan hadirkan ulasannya untuk Anda siang ini dalam segmen At Large. Apa negosiasi Indonesia menghadapi tarif Donald Trump? Yang pertama pemirsa, kita lihat langkah negosiasinya yang sudah dilakukan apa saja. Jadi Indonesia melalui Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto itu mengirimkan delegasi resmi ke Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk melakukan negosiasi terkait dengan tarif yang akan ditetapkan antara hubungan perdagangan bilateral Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh delegasi resmi ini, tapi fokus utamanya adalah untuk meminta pengecualian beberapa komoditas unggulan Indonesia dalam dikenakannya tarif yang lebih besar dari sebelumnya, pemirsa. Nah, ini adalah salah satu langkah utama, langkah negosiasi yang dilakukan Indonesia pada pemerintah Amerika Serikat secara bilateral. Kemudian yang lainnya ada lagi langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan menggalang yang namanya dukungan dari beberapa mitra dagang Indonesia, apalagi yang berada dalam ASEAN dan juga G20. Nah pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini ada negosiasi yang dilakukan, salah satunya nanti yang akan diselenggarakan tanggal 10 April adalah pertemuan Menteri Perdagangan seluruh negara yang ada di ASEAN. Semuanya punya fokus yang sama, bukan retaliasi tapi adalah negosiasi dalam menghadapi tarif yang diterapkan Donald Trump untuk Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada di ASEAN. Tidak hanya itu, WTO juga menjadi salah satu alat yang akan dilakukan negosiasi baik dari Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada di dalamnya untuk membentuk konsensus kawasan menyuarakan keberatan atas tarif ini. Dan ini adalah beberapa lawatan bilateral yang dilakukan Indonesia untuk menjadi langkah negosiasi menghadapi tarif 32% dari Donald Trump. Nah, sekarang apa yang ditawarkan? Kita lihat pemirsa, yang ditawarkan ada beberapa poin yang saya rangkum untuk Anda. Yang pertama, pengurangan tarif impor barang dari Amerika Serikat. Karena kita tahu angka yang paling besar selama ini yang dikenakan Indonesia kepada Amerika Serikat adalah 64%. Memang tidak semua barang dikenakan tarif sedemikian 64%. Tapi yang paling tinggi adalah 64%. Nah, ini adalah nanti salah satu yang ditawarkan Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Kemudian peningkatan impor produk Amerika Serikat. Jadi ada beberapa produk ekspor strategis Amerika Serikat ke Indonesia. Tiganya adalah liquefied petroleum gas dan liquefied natural gas. Kemudian ada soy atau kedelai. Ini adalah 3 produk unggulan Amerika Serikat yang dikirimkan ke Indonesia. Dan ini nanti akan dinegosiasikan untuk bisa saja ada peningkatan impor produk Amerika Serikat. Kemudian pemirsa, akan ada kerjasama yang semakin dieratkan dalam konteks perdagangan bilateral. Karena kalau kita lihat sebenarnya di balik perdagangan bilateral tentu ada kepentingan Amerika Serikat untuk mengamankan akses ke sumber daya strategis untuk transisi energi. Maka dari itu kita lihat di sini beberapa yang akan ditingkatkan, poin-poinnya adalah soal energi bersih, soal mineral strategis, hilirisasi EV battery, dan ini adalah semua yang berkaitan dengan transisi energi, bagian dari kepentingannya Amerika Serikat. Ini adalah poin yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, tapi tidak sampai di sini saja pemirsa. Dalam menghadapi tarif 32% yang ditunda oleh Presiden Donald Trump, ada yang namanya relaksasi non-tarif. Saya ajak Anda kita lihat. Di sini ada beberapa poin relaksasi non-tarif. Ada beberapa bentuknya. Yang pertama, Indonesia punya standarisasi tingkat komponen dalam negeri atau yang biasa kita kenal dengan TKDN. TKDN ini bervariasi. Misalnya, saya kasih contoh alat kesehatan. Itu lebih dari 60% harus adalah produksi dalam negeri. Industri peralatan migas 15 sampai dengan 40%. Dan 2024 rata-rata targetnya itu mencapai 50%. Ini nanti yang bisa dinegosiasikan untuk beberapa produk Amerika Serikat. Yang sempat dimention adalah Apple, Oracle, Microsoft, dan GE. Ini adalah poin pertama relaksasi non-tarif. Yang kedua adalah evaluasi soal kebijakan pembatasan dan mempercepat proses sertifikasi halal. Nah ini dievaluasi oleh Airlangga Hartarto dan timnya.
terkait dengan evaluasi dan percepatan proses supaya nantinya barang-barang yang bisa masuk ke Indonesia itu lebih dipercepat prosesnya. Yang ketiga pemirsa, insentif fiskal dan non-fiskal juga disiapkan untuk eksportir terdampak termasuk prioritas layanan bea cukai. Ini adalah yang dinamakan relaksasi non-tarif, disiapkan oleh pemerintah. Nah, apa yang disampaikan dari Kementerian Keuangan? Kita lihat apa yang disampaikan pemirsa. Jadi, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Nathan, dinyatakan tanggal 8 bulan 4 2025 dalam konteks kita diplomasi. Jadi itu kita tawarkan sebagai menu kalau kita negosiasi dengan Amerika Serikat, kita siapkan sebagai menu. Nah, jadi pemirsa, apa menu khususnya? Ini adalah menu khusus dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menu khusus Sri Mulyani, kita lihat slide-nya. Jadi ini ada yang paling sederhana yang bisa dimengerti bahwa kalau seandainya ada tarif yang sebelumnya diterapkan untuk masuk ke pasar Indonesia, itulah yang dimunculkan sebagai menu baru untuk Amerika Serikat. Yang pertama, penyesuaian PPh impor untuk beberapa komoditas. Perlu dicatat beberapa komoditas. Komoditasnya biasanya ada dalam kategori 2,5%, maka tarifnya akan dipotong sampai dengan 0,5%. Berarti di sini akan mengurangi beban tarif sampai dengan 2%. Tidak hanya itu pemirsa, ada lagi penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang untuk beberapa komoditas juga biasanya itu dikenakan 5 sampai dengan 10%. Nanti akan menjadi 0 sampai dengan 5%. Memang penetapan tarif ini akan bervariasi tergantung dengan komoditas dan tergantung dengan deal-dealan dan negosiasi perdagangan bilateral yang terjadi. Jadi dari dua ini saja sudah berkurang pajak ataupun tarif yang harus dibayarkan untuk masuk ke pasar Indonesia. Ini diberikan khusus untuk Amerika Serikat. Nah, apalagi strategi Menteri Keuangan dalam menghadapi uncertainty pemirsa dari penerapan tarif Donald Trump yang memang ditunda, tapi tertunda selama kurun waktu 90 hari penerapannya. Yang pertama, Sri Mulyani sempat mengatakan nanti akan ada optimalisasi belanja negara untuk stimulus sektor terdampak. Sri Mulyani juga mengatakan ini kaitannya dengan siapkan buffer APBN bila neraca dagang terganggu signifikan. Itu jumlahnya bahkan 270 triliun dialokasikan bukan untuk penggunaan atau konsumsi lembaga dan kementerian. Jadi di sini Sri Mulyani mau mengindikasikan bahwa memang sudah disiapkan khusus untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tidak menentu dampak dari penerapan tarif Donald Trump ini. Satu lagi, jadi akan ada meningkatkan upaya diversifikasi pasar, khususnya mitra dagang non-Amerika Serikat. Kita tahu Indonesia tidak hanya melakukan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat saja, tapi dengan negara-negara lain juga ada. Ada Tiongkok, kemudian ada negara-negara lain yang tergabung dalam BRICS. Nah, ini yang nanti akan diperkuat pemirsa sebagai salah satu bentuk diversifikasi perdagangan bilateral Indonesia. Itu tadi yang disiapkan strategi dari Menteri Keuangan untuk menghadapi tarif Donald Trump. Memang mungkin kondisinya belum stabil pemirsa dan masyarakat terancam merasakan dampaknya, tapi setidaknya kita paham ada langkah negosiasi yang sudah dilakukan Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif 32% ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.